Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang siswa-siswi kelas 10 AKL 3. Apa kabar nak hari ini? Baik, Bu. Ya, Ibu Baik, harapkan, Bu. baik. Ibu harapkan kalian semua sehat-sehat Baik, selalu. Ya, dari wajah-wajah kalian Ibu bisa melihat kalian semuanya sehat, kalian ceria dan semangat, ya. Jadi Ibu ngecek jaringan dulu. Apakah suara Ibu bisa terdengar dengan jelas nak di sini? Bisa terdengar suara Ibu? Bisa, Bu. Baik, suara Ibu bisa terdengar dengan jelas ya. Di sini Ibu akan menyampaikan sedikit untuk aturan kita selama proses pembelajaran. Ibu harapkan selama proses pembelajaran kalian di sini menghidupkan kamera semuanya. Kemudian untuk mikrofonnya Ibu harapkan dimatikan. Tapi jika kalian mau bertanya, silahkan mikrofonnya kalian aktifkan kembali. Untuk absensi hari ini, silahkan kalian mengisi absen online yang Ibu sudah sediakan pada Google Form. Ingat kalian mengisi nama, kelas, dan nomor absen. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Hari ini siapa yang gilirannya memimpin doa nak? Kalau tidak salah Ade ya, silahkan Ade. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, di sini kita sudah berdoa, semoga Tuhan melindungi kita semua dan memberikan kita selalu kesehatan. Untuk menambah semangat kalian, Ibu yakin kalian masih tetap semangat. Ibu sekarang akan memberikan kalian ice break. Jika Ibu bilang manusia, kalian jawabnya iya, tapi geleng-geleng kepala. Jika Ibu bilang kera, kalian jawabnya tidak, tapi menganggukkan kepala. Kita coba ya. Manusia. Iya. Ulang. Kera. Tidak. Manusia. Iya. Kera. Tidak. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Kalian sudah bersemangat ya. Jadi di sini itu adalah untuk melatih konsentrasi kalian agar kalian berkonsentrasi selama mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Oke. Apakah kalian masih mengingat nak pelajaran kita minggu lalu? Siapa masih ingat? Minggu lalu kita membahas apa ya? Iya. Saya, Bu. Coba. Trisya, silahkan Trisya. Iya, Bu. Minggu lalu kita mempelajari materi sejarah perkembangan uang dari zaman prabarter, zaman barter, zaman uang barang, sama zaman uang. Bagus sekali. Trisya masih mengingat pembelajaran minggu lalu. Berarti kalian semua masih mempelajari pelajaran yang minggu lalu karena sudah memahaminya. Di situ tadi Trisya bilang kita membahas tentang zaman prabarter, zaman barter itu ya, zaman uang barang, uang logam, kayak gitu. Nah, di sini apakah kalian masih mengingat apa saja kelemahan-kelemahan dari barter? Siapa yang masih mengingat kelemahan barter? Ya, silahkan. Ini siapa? Saya, Ya, Pira. Silahkan Pira. Kelemahan dari barter seperti kesulitan menemukan orang yang mempunyai barang untuk ditukarkan. Ya, kesulitan menemukan orang, ya, yang mempunyai barang yang sama untuk ditukarkan. Bagus sekali, Pira. Yang lain, ada yang masih ingat kesulitan barter? Saya, Bu. Ya, silahkan Ade. Ade silahkan. kesulitannya itu karena sulit untuk menemukan nilai suatu barang karena tidak adanya pecahan. Ya, bagus sekali pendapat kalian di sini. Kalian dari Ade, Pira itu semuanya masih mengingat dan Ibu yakin kalian semua yang ada di sini pasti mengingat, itu ya.
tentang kelemahan-kelemahan dari barter dan juga materi yang kita bahas minggu lalu. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini akan Ibu tayangkan dulu ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita bahas hari ini. Untuk KD menganalisis berbagai jenis uang, indikatornya mengkorelasikan pengertian uang dengan kriteria uang, menganalisis fungsi uang, merinci jenis uang, dan menyusun hipotesis dari konsep uang. Untuk kompetensi dasar mengklasifikasi berbagai jenis uang, indikatornya membuat hasil analisis konsep uang dan mempresentasikannya di depan kelas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan diskusi dan kegiatan pada LKPD dilandasi sikap disiplin, kerjasama, produktif, sesuai dengan perkembangan iptek dan bertanggung jawab, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, mengkorelasikan pengertian uang dengan kriteria uang, yang kedua, menganalisis fungsi uang, yang ketiga, merinci jenis uang, yang keempat, menyusun hipotesis dari konsep uang, yang kelima, membuat laporan hasil analisis konsep uang dan mempresentasikannya di depan kelas. Untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ibu akan memberikan kalian pretest, yang kedua, literasi dari penayangan video pembelajaran, yang ketiga, diskusi kelompok, studi kasus tentang jenis uang dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Ibu akan memberikan kalian post-test. Dan yang kelima, kalian akan mengisi refleksi. Baik, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian pretest. Untuk pretestnya sudah Ibu kirimkan linknya pada WA group. Soalnya dalam bentuk Google Form. Silahkan nanti Ibu berikan waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan pretestnya. Untuk soal pretestnya sudah Ibu share pada WA group. Ibu ingatkan kalian melengkapi dulu untuk identitasnya, ingat isi nama, kelas, dan nomor absen. Selamat bekerja. Baik, Bu. Bu. Kalian sudah mengerjakan pretestnya dengan tepat waktu. Semua sudah menyelesaikan pretestnya. Sekarang untuk materinya, Ibu akan menayangkan video materi tentang uang. Dari video itu, silakan kalian nanti menganalisis apakah ada hal-hal yang belum kalian pahami. Enak ya? Ibu tayangkan dulu videonya. Silakan disimak videonya. Lagi dengan saya, Ibu Siluh Kadeden Anggreni dalam mata pelajaran Perbankan Dasar. Apa kabar semuanya? Ibu harapkan kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan membahas tentang uang. Apa ya pengertian uang? Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Pengertian uang menurut beberapa ahli. Yang pertama, R.S. Sayers dalam bukunya Modern Banking mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat pembayar utang. Yang kedua, A.C. Pigou dalam bukunya The Value of Money menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Yang ketiga, D.H. Robertson dalam bukunya Money menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Kriteria uang. Sebuah benda bisa dikatakan sebagai uang jika memenuhi beberapa persyaratan.
Yang pertama, portability. Yang kedua, elasticity of supply. Yang ketiga, durability. Yang keempat, divisibility. Yang kelima, acceptability. Yang keenam, stability of value. Kita bahas satu-satu ya. Durability artinya bahwa uang harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Yang kedua, elasticity of supply artinya jumlah uang yang beredar memenuhi kebutuhan dunia usaha. Yang ketiga, durability atau tahan lama. Artinya, uang tidak mudah rusak agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang keempat, divisibility atau mudah dibagi. Artinya, uang mudah untuk dibagi tanpa mengurangi nilai dari uang tersebut. Uang itu berfungsi sebagai apa ya? Fungsi uang ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Contohnya, seorang petani membutuhkan sebuah baju. Ia akan sulit menentukan ukuran apabila menukarkan beras hasil panennya dengan baju yang ada di toko. Akan tetapi, dengan adanya uang, kesulitan dalam pertukaran tersebut dapat diatasi dengan cara petani tersebut menjual berasnya, lalu uang hasil penjualan beras dibelikan baju yang ada di toko. Yang kedua, satuan hitung atau unit of account. Uang berfungsi menentukan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta menghitung besarnya kekayaan untuk menghitung besar kecilnya sebuah pinjaman. Contohnya, harga sayur kol yang akan dibeli Ibu Dewi senilai 10.000 per kilogram. Itu menunjukkan bahwa Ibu Dewi cukup membayar uang sejumlah 10.000 untuk mendapatkan 1 kilogram sayur kol. Fungsi turunan yang ketiga yaitu alat penyimpan nilai atau value. Uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Contohnya, ketika seorang penjual ingin menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa. Fungsi turunan uang. Yang pertama, uang untuk menentukan harga. Uang yang digunakan untuk menentukan harga atau sebagai alat untuk penunjuk harga, dengan mengetahui harga suatu barang, kita dapat memperkirakan untuk jadi membeli barang tersebut atau tidak. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran. Uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar lagi dengan benda atau jasa apapun. Contohnya membayar pajak. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayar hutang. Uang sebagai alat pembayar hutang digunakan untuk melunasi hutang piutang. Yang keempat, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian orang yang disisihkan untuk ditabung dan untuk keperluan di masa mendatang. Yang kelima, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan ke dalam rumah dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat baru, ia dapat membeli rumah baru dengan menggunakan hasil penjualan dari rumahnya. Uang sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Fungsi uang dalam perekonomian selanjutnya adalah penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Uang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Hal ini dikarenakan setiap orang akan termotivasi untuk memperoleh uang
sehingga mereka ingin bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Motivasi ini didapat juga karena uang adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan. Jenis-jenis uang. Jenis uang dibedakan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. Yang kedua, berdasarkan bahan yang digunakan. Yang ketiga, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Dan yang keempat, berdasarkan wilayah berlakunya. Jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi 2, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh atau full-bodied money. Nilai uang yang dikatakan penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Yang kedua, uang tanda atau token money adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Berdasarkan bahan yang digunakan, uang menurut bahan pembuatannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada uang logam. Yang kedua, ada uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi dan stabil. Yang kedua, uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu yang merupakan alat pembayaran. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, uang dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada uang kartal, yang kedua ada uang giral. Uang kartal sering pula disebut sebagai common money. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Uang giral. Uang giral yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk simpanan atau giro yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek maupun bilet giro. Berdasarkan wilayah berlakunya, uang dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di satu negara tertentu saja. Misalnya, uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina, rupiah yang digunakan di Indonesia. Yang kedua, uang regional. Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya, mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Austria, dan lain sebagainya. Yang ketiga, uang internasional adalah uang yang berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya, US dollar. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Baik, tadi itu Ibu sudah menayangkan video materi tentang uang. Dari penayangan video tadi, setelah kalian menganalisis, setelah kalian menyimak, apakah ada yang belum kalian pahami, Nak, dari tayangan video tadi? Ada yang belum paham di kelas ini? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, Pira. Silahkan, Pira. Bagaimana contoh syarat uang mudah dipecah atau divisibility itu, Bu? Ya, Pira di sini bertanya, bagaimana contoh syarat uang mudah dipecah atau divisibility? Sebelum Ibu menjawab pertanyaan Pira, apakah ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Menurut kalian, setelah kalian menyimak tadi, kira-kira ada yang bisa bantu Ibu? Silahkan. Saya, Bu. Silahkan Ayu Teja. Maksudnya apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Ya, jika menurut Ayu Teja,
Jika uang hanya terdiri dari satu pecahan saja, akan menyulitkan kita dalam bertransaksi. Benar sekali, itu benar sekali ya pendapat dari Ayu Teja. Karena contohnya, siapa kira-kira bisa bantu Ibu memberikan contoh? Kesulitannya bagaimana? Siapa bisa bantu Ibu, Nak? Saya, Bu. Ya, silahkan Novi. Menurut saya di sini yang saya bisa ambil contoh itu seperti kita ingin membeli baju seharga 80.000. Namun pecahan nominal yang ada hanya 100.000. Lalu bagaimana dengan kembaliannya? Hal ini akan sulit jika tidak ada pecahan uang. Ya, bagus sekali. Pendapat dari Novi bagus sekali. Jadi di sini jika uang tidak ada pecahannya itu akan menyulitkan kita dalam bertransaksi. Kita ambil contoh tadi yang bertanya Vira. Misalnya Vira sekarang ingin membeli sepasang sepatu. Harga sepatu itu adalah 80.000. Itu misalnya ya. Kemudian Vira mempunyai uang satu lembar 100.000 rupiah. Jika uang hanya ada satu jenis pecahan yaitu 100.000 rupiah, maka akan menyulitkan kita, kan gitu ya. Jadi kembaliannya akan sulit. Maka di sini uang itu banyak ada pecahannya, mudah dibagi. Jadi ada nominalnya, runtun ya, dari pecahan 1.000, kemudian 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 dan yang terbaru adalah 75.000. Hal ini memudahkan kita dalam bertransaksi, gitu ya. Bisa dipahami Pira? Pira bisa paham? Bisa. Bagus. Baik, selain Pira, ada lagi yang bertanya? Ada yang belum paham dari tayangan video tadi? Selain Pira, silahkan Nak. Saya, Bu. Ya, Ade, Saya, Bu. silahkan Ade. Ke dalam fungsi turunan uang, uang berfungsi sebagai alat pembayaran. Maksudnya bagaimana, Bu? Apakah jika saya ingin membeli bakso, membayar dengan uang itu termasuk fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran? Ya, itu Ade masih bingung ya tentang contoh fungsi uang sebagai alat pembayaran. Yang lain, ada yang tahu atau sama-sama juga bingung? Yang lain bagaimana? Saya, Bu. Oh iya, siapa ini? Ya, Trisya, silakan Trisya. Saya juga belum paham, Bu. Kalau misalnya nih, bapak saya bayar pajak kendaraan di kantor Ya. Samsat, apakah itu termasuk fungsi uang sebagai alat pembayaran? Iya, bagus. Jadi di sini setelah kalian menyimak tayangan video tadi, ternyata ada yang masih belum kalian pahami ya. Dari Ade dan Trisya juga masih bingung tentang fungsi uang. Apakah yang mana termasuk sebagai alat pembayaran, yang mana termasuk sebagai alat tukar. Ya, bagus sekali. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit ya. Fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran itu berbeda. Berbeda dengan fungsi uang sebagai alat tukar. Nah, contohnya, misalnya orang tua kalian membayar pajak kendaraan bermotor, ya, membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat, itu adalah contoh orang tua kalian menjalankan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Atau contoh yang lain, ibu kalian misalnya bekerja sebagai seorang PNS, ibu kalian itu harus membayar pajak, yaitu pajak penghasilan. Itu adalah contoh uang sebagai alat pembayaran. Nah, bagaimana dengan contoh uang sebagai alat tukar? Contohnya di sini misalnya Trisya. Trisya saat ini sangat menginginkan bakso. Lapar, ingin bakso. Dengan uang, Trisya bisa menukarkan uang dengan semangkok bakso. Sudah paham ya? Kemudian contoh misalnya Abdullah. Abdullah sekarang sangat ingin minum es jus alpukat ya. Ini sudah siang, haus gitu ya, pengen minum jus. Dengan uang, Abdullah bisa menukarkan uang tersebut dengan 1 gelas jus alpukat. Nah, apakah bisa dipahami Nak perbedaan uang sebagai alat pembayaran dan uang sebagai alat tukar? Apakah bisa dipahami? Sudah, Bu. Iya, bagus. Bagus sekali ya. Kalian sudah memahami. Nah, apa ada lagi yang bertanya, Nak? Ada lagi yang belum paham? Baik. Ya, di sini sudah paham semua ya. Sebelum kita melanjutkan ke LPPD, mungkin ada baiknya Ibu memberikan kalian
break dulu sebentar. Kita break lagi ya, agar kalian bersemangat pada hari ini. Nah, kita break lagi sebentar. Jika Ibu bilang gajah, gajah itu binatang besar atau kecil? Besar kan? Gajah Besar. binatang besar, tapi tangan kalian kecil, gitu ya. Tangan kalian diputarkan kecil. Kalau semut, semut adalah binatang kecil, tapi tangan kalian diputarkan besar. Kita coba. Gajah. Gajah bagaimana? Besar. Semut kecil. Kita coba ya. Gajah. Gajah bagaimana? Besar. Semut kecil. Lagi sekali. Semut Kecil. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kalian sudah berkonsentrasi lagi ya. Kita sudah berkonsentrasi. Sekarang kita masuk ke LKPD. Di LKPD, Ibu memberikan kalian studi kasus. Di sini di kelas ini Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti silahkan kalian berdiskusi melalui chat di WA group dengan kelompok masing-masing. Setelah kalian berdiskusi, kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian di kelas virtual ini. Nanti masuk lagi ke sini. Sekarang Ibu tayangkan dulu LKPD-nya ya. Nah, di sini lembar kerja peserta didiknya. Silahkan kita lihat sama-sama. Untuk tadi juga sudah Ibu share pada LMS. Silahkan dibuka di sana. Ini untuk studi kasusnya Ibu bacakan. Kini sudah banyak masyarakat merasa nyaman memakai pembayaran non-tunai seperti uang elektrik, elektronik dan data capture atau edisi, dompet elektronik dan sebagainya. Bahkan sejumlah bank plat merah, utamanya Bank Indonesia, mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Sebagian besar ruas tol di Indonesia telah memakai uang elektronik sebagai alat pembayaran. Dikhawatirkan tren peningkatan ini dan minat transaksi non-tunai penggunaan fisik akan berkurang. Dari informasi di atas, cobalah kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam kelas virtual, apakah fisik uang masih dibutuhkan pada era digital saat ini. Baik, silahkan sekarang kalian menuju pada kelompoknya masing-masing, silahkan berdiskusi melalui chat di WA group. Silahkan Nak. Baik Bu. Waktunya sudah cukup kalian untuk berdiskusi. Sekarang Ibu persilahkan kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Kemudian kelompok yang lain menanggapi apakah kalian setuju dengan pendapat kelompok satu atau kalian tidak setuju sesuai dengan hasil dari diskusi kalian. Silahkan dari kelompok satu, perwakilannya di sini kelompok satu Ade ya. Silahkan siapa yang mewakili? Saya Bu. Ya, silahkan Ade. Saya mewakili dari kelompok 1. Fisik uang tuh masih tetap diperlukan karena diterima hampir di mana saja. Tidak seperti Visa dan Mastercard, pembayaran uang tunai diterima di seluruh warung, toko, dan merchants. Sebagian besar pedagang di Indonesia akan senang hati menerima pembayaran dengan uang tunai. Ditambah lagi, kalau kita sedang jajan di warung-warung kaki lima, warung seperti ini tentunya tidak memiliki mesin edisi yang bisa menawarkan pembayaran secara non-tunai. Warung-warung ini tidak ingin repot-repot membayar pajak pada bank yang menyediakan mesin edisi tersebut. Hingga saat ini, pembayaran dengan uang tunai masih menjadi pembayaran yang digemari oleh beberapa lapisan masyarakat di Indonesia. Baik, bagus sekali pendapat dari kelompok 1.
Kelompok 2 bagaimana hasil diskusi kalian? Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan Abdullah. Saya mewakili dari kelompok 2. Saya juga sependapat dengan pendapat kelompok 1. Fisik uang masih tetap diperlukan jika ada batasan minimal pembayaran. Misalnya, kita belanja online di Lazada. Jika memilih pembayaran non-tunai melalui merchant di Indomaret, ada batasan minimal untuk bertransaksi sebesar 50.000. Ya, baik itu dari pendapat kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Bagaimana pendapat dari kelompok 3? Silakan. Saya, Bu. Trisya, silakan Trisya. Saya mewakili dari kelompok 3, juga sependapat dengan pendapat kelompok 1. Fisik uang itu masih tetap diperlukan. Kebutuhan akan fisik uang terus ada, salah satunya mencermati infrastruktur telekomunikasi yang belum merata di Indonesia, apalagi di wilayah kepulauan atau wilayah terpencil. Selain itu, kehadiran uang fisik juga merupakan salah satu bentuk kedaulatan kita, yaitu terhadap NKRI. Iya, bagus sekali tadi dari pendapat kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi di sini kalian dari hasil diskusi tadi kalian di sini dapat Ibu simpulkan bahwa fisik uang itu masih tetap diperlukan. Ya, masih tetap diperlukan karena tidak semua lapisan masyarakat siap menggunakan uang elektronik. Di samping itu, fisik uang juga merupakan bentuk kedaulatan suatu negara. Rupiah merupakan kedaulatan dari NKRI. Baik, setelah tadi kalian menyimak video materi yang sudah Ibu tayangkan, kemudian setelah kalian berdiskusi, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bantu Ibu menyimpulkannya? Kesimpulannya apa, Nak? Saya, Bu. Ya, silahkan Sri. Jadi kesimpulannya, uang memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan uang kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita juga harus bijaksana dalam mengatur keuangan. Adapun pengertian uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Syarat uang itu ada: 1. Ada jaminan, 2. Dapat diterima secara umum atau acceptability, 3. Tahan lama atau durability, 4. Mudah dibawa-bawa atau portability, 5. Mudah dibagi atau divisibility, 6. Stabilitas nilai atau stability of value. Kemudian ada fungsi uang. Ada 2, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar atau medium of change. Yang kedua, satuan hitung atau unit of account. Yang ketiga, alat penyimpan nilai atau value. Terus ada fungsi turunan. Pertama, uang untuk menentukan harga. Kedua, uang sebagai alat pembayaran. Ketiga, uang sebagai alat pembayaran hutang. Dan keempat, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Dah, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi di sini Sri sudah menyimpulkan dengan sangat lengkap, ya, sangat lengkap tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan melanjutkan untuk memberikan kalian post test. Jadi silakan sekarang kalian menjawab post test yang dalam bentuk Google Form. Linknya sudah Ibu berikan pada WA Group. Ibu berikan waktu kalian untuk mengerjakan post test. Sekarang Ibu tayangkan dulu. Silahkan, Nak, mengerjakan post testnya. Nah, silahkan kalian mengerjakan post test yang sudah Ibu kirimkan linknya pada WA Group. Post testnya dalam bentuk Google Form. Nanti kalian ingat ya, mengisi identitasnya, nama, kelas, dan nomor absen tetap diisi. Selamat bekerja. Baik, Nak. Tadi kalian sudah mengerjakan post testnya. Setelah Ibu lihat hasilnya di sini bagus-bagus semua. Nilainya semua di atas KKM, ya. Sekarang untuk LKPD-nya, silahkan nanti kalian kerjakan, gitu ya. Hasil diskusinya silahkan dikirim pada LMS SMK Negeri 1 Tabanan. Ibu tunggu hari ini, paling lambat pukul 18 WITA. Ingat ya, Nak, ya, jangan sampai telat ya. Iya, Bu. Di samping itu kalian juga Ibu ingatkan untuk mengisi refleksi.
refleksi tentang pengalaman belajar kalian hari ini. Ibu sudah siapkan pada LMS, silahkan mengisi refleksi pembelajaran hari ini, silahkan mengisinya. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi teori nilai uang. Silahkan nanti kalian membaca dulu modulnya agar minggu depan kalian siap dalam menerima pembelajaran. Apakah ada pertanyaan lagi, Nak, untuk hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Ya. Jika tidak ada, pembelajaran hari ini Ibu tutupkan sampai di sini. Ibu ingatkan pada kalian agar selalu menjaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan ya, Nak ya. Selalu jaga jarak, kemudian cuci tangan, itu ya, agar kita semua terhindar dari segala macam virus maupun virus COVID yang saat ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi seperti dulu, mudah-mudahan ya, tidak hanya secara virtual, mudah-mudahan kita bertemu lagi tatap muka seperti tahun-tahun kemarin. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa bersama. Silahkan Ade pimpin doanya. Baik, setelah kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.